Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. hari ini saya berkunjung ke TPA Bumi Ayu yang berlokasi di Pekon Bumi Ayu, Kecamatan Pringsewu, untuk sama-sama kita simak supaya kita paham inilah kondisi TPA yang ada di Kabupaten Pringsewu. Nanti bisa dilihat bagaimana tumpukan-tumpukan sampah yang sudah mulai menggunung. Ini alhamdulillah saya hari ini berdiskusi dengan Kepala UPT-nya langsung, Pak Purwanto, beserta Pak Syahri selaku Kasubag TU yang memang sehari-hari di TPA Bumi Ayu ini. Nanti akan kita coba ngobrol-ngobrol dengan beliau seperti apa kondisi hari ini TPA Bumi Ayu. Baik Pak Pur dan Pak Syahri, ini izin maaf ngeganggu ini waktu istirahat dan istirahat sebelum sholat zuhur kita. Kalau boleh tahu supaya masyarakat kita juga sadar akan sampah, ini kisaran jumlah sampah yang masuk ke TPA per hari atau per bulannya berapa banyak, Pak? Kalau dihitung rata-rata, kalau satu bulan itu 3.400-an meter kubik. 3.400 meter kubik dalam satu bulan. Kalau diratakan, kalau dihitung rata-rata satu hari itu sudah 1.000 lebih. 1.000 lebih meter kubik per hari. Ya. Itu sampahnya yang masuk dari satu kabupaten. Ya, Dari satu kabupaten. Walaupun paling banyak pasti dari Kecamatan Pringsewu. ya, ibu kota. Bayangkan, satu hari bisa sampai 1.000 meter kubik sampah yang masuk ke TPA. Nah, bagaimana coba sebulan, setahun ke depan. Nah, kemudian pengolahannya seperti apa, Pak, setelah masuk ke TPA? Ya, Sampahnya setelah masuk tetap ada yang pemilah. Dipilah. Artinya dipilah oleh apa? Petugas pemulung. Tugas. Terus pemulung jadi dipilah yang memang itu masih bisa dimanfaatkan oleh mereka, dimanfaatkan. Masih ada nilai ya? Ada nilainya, yang sisanya itu dibuang. Itu yang harus dipikirkan ya, mau seperti apa supaya tidak jadi masalah. Kita kan sekarang ada di Kecamatan Pringsewu saja ada TPS 3R yang sudah berjalan beberapa tahun dari 2021. Ada di 3 kelurahan TPS 3R. Itu Kelurahan Pringsewu Barat, Kelurahan Pringsewu Selatan, dan Kelurahan Pringsewu Utara. Bahkan sudah ada juga TPS T, ada di Pekon Podomoro dan Pekon Sidoarjo. Bahkan sekarang juga ada TPS 3R di Pekon Rejosari dan Pekon Pajar Agung Barat. Nah, itu saja baru yang di wilayah Kecamatan Pringsewu. Setelah adanya TPS 3R dan TPS T, ada pengaruh nggak? Ada dampak nggak, Pak, untuk Ya, ada dampaknya sih. Artinya dengan adanya TPS 3R, TPS T itu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Itu. Artinya pengelola sampah di lingkungan bawah harus sadar juga bahwa fungsi adanya TPS 3R, TPS T khususnya tentunya untuk diharapkan bisa mengurangi secara signifikan sampah yang masuk ke TPA. Diharapkan TPS 3R bisa mengelola sampah sehingga residunya bisa diminimalisir, ya Pak ya. Apalagi ke depan TPS T diharapkan zero residu. Nah ini nih, sehingga TPA kita bisa menampung sampah masih layak, ya Pak ya. Karena kalau tidak kita olah, akhirnya timbul masalahnya di TPA masalahnya. Di komplek perumahan, di pasar, di jalan bersih, TPA-nya penuh masalah. Nah, gitu loh.
Kalau armada gimana kita, Pak? Kalau armada yang punya kita, Iya. itu sebenarnya masih kurang, Pak. Oke. Terbatasannya hanya 5. 5. Kemudian yang roda 4 itu hanya 1, bahkan 1 itu untuk. Kemudian yang roda 3 yang khusus di TPA ini hanya ada 2. Jadi kalau masalah armada ini kadang-kadang ini jadi dilema juga. Kadang-kadang terjadi masalah di mana itu karena armadanya masih kurang memadai. Iya. Artinya memang sangat dibutuhkan kesadaran dari setiap individu masyarakat. Bagaimana untuk menanggulangi sampah diperlukan adanya kerjasama semua pihak. Mulai yang paling kecil dari masyarakatnya. Betul ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi kita apalagi di perkantoran, di rumah tangga, secara individu kita harus mulai bijak kita dalam menangani sampah. Minimal kita siapkanlah kotak apa namanya, Pak? Plastik, organik, Kotak sampah, pemilahan. Nah, jadi dimulai dari rumah tangga adanya pemilahan sampah. Mana sampah plastik yang sulit terurai, mana sampah organik yang bisa kita jadikan pupuk, mana sampah anorganik dan lain sebagainya. Sehingga bisa membantu para petugas pengelola sampah yang ada di lapangan. Karena tanpa dukungan masyarakat, maka masalah sampah ini sulit untuk kita atasi. Masalah sampah bukan hanya di Pringsewu, rata-rata semua mengalami permasalahan sampah. Tanpa adanya disiplin pribadi, maka masalah sampah akan selalu menjadi masalah yang berkepanjangan. Betul ya, Pak ya? Ya, betul. Kira-kira apa lagi, Pak, yang jadi kendala kita dalam mengelola sampah di TPA kita ini? Itu di samping itu, ya kita itu sarana di sini ini juga kurang memadai. Mestinya itu ya kita untuk mengetahui apa jumlah tonase itu mestinya di sini ini diadakan timbangan. Terus kemudian apa ya, tempat ini yang paling utama. Nah, karena sementara ini kita ya nyicip-nyicipkan lah, dari tempat yang kosong kita masukin, kosong kita nggak masukin. Jadi belum bisa full, oh ini tempat ini yang khusus gitu. Untuk sementara ini, Pak. Tapi kan sudah mulai kita sosialisasikan, sudah mulai kita sampaikan kepada masyarakat. Insya Allah dalam waktu dekat ada revitalisasi, ya Pak ya, ada revitalisasi TPA kita Bumi Ayu. Nah ini yang mudah-mudahan dalam waktu dekat TPA kita bisa nambah itu, Pak ya, nambah lokasi ya. Bertambah berapa hektar, Pak? Kurang lebih sekitar 3-4 hektar. Nah, bertambah kurang lebih 4 hektar untuk menampung sampah yang memang saat ini sudah menggunung, sehingga insya Allah dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Pringsewu akan melakukan revitalisasi, baik itu perluasan lahan TPA, termasuk juga sarana prasarana. Sarana prasarana insya Allah akan segera dibangun di TPA kita Bumi Ayu. Ya, mudah-mudahan segera ya, Pak ya. Kan sudah mulai prosesnya, sudah mulai berjalan. Ya. Ada lagi mau disampaikan, Pak, dengan warga kita, Pak? Ya, harapan ini, Pak ya. Ya. Nah, harapan dan himbauan ini kepada semua pihak agar bisa mensosialisikan itu, baik di tingkat pekon, di tingkat ini, untuk menyampaikan bahwa sampah adalah memang tugas kita semua. Tugas kita bersama. Nah, kemudian yang kedua, sarana di tempat sini ini juga ya dilengkapi lah, dan termasuk SDM-nya juga dikasih pengetahuan, karena ini rata-rata yang masuk di dalam ini ya yang namanya sampah, jadi apa aja masuk. Betul. Ya, jadi belum bisa maksimal. Nah, jadi harapannya seperti itu. Kemudian Pak Pur ada tambahan harapan untuk masyarakat masalah sampah? Harapan untuk masyarakat ya kita bersama-sama untuk sadar dengan adanya sampah. Jadi
saya selaku KUPT Persampahan TPA Bumi Ayu ini sebenarnya sangat miris terhadap berkaitan dengan sampah di Kabupaten Bumi. Jadi banyak sekali yang sebenarnya menjadi catatan kami. Yang pertama terkait dengan kesadaran masyarakat masalah sampah. Jadi masyarakat saat ini masih sangat minim kesadarannya, terutama terkait masalah pembuangan sampah. Bahkan banyak sekali juga pembuangan sampah yang di tempat-tempat bukan layaknya tempat pembuangan sampah, seperti di sungai-sungai. Oh ya, betul. Di tempat-tempat yang sekiranya yang bukan tempat sampah yang kami temukan, dan juga masyarakat juga masih juga pekon yang sekiranya minta dukungan ya dari pihak perangkat pekon, Pak Lurah sampai ke bawah, sampai perangkatnya, sampai ke RT dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain untuk sama-sama saling mensosialisasikan dan disertai dengan oleh Pak Camat juga semua pihak yang terkait, karena persampahan ini menurut hemat kami sangat betul-betul untuk menjadi permasalahan yang ke depan. Lebih-lebih Kabupaten Gunung Sewu sudah menjadikan kota, walaupun kota baru berdiri, tapi yang jelas Kabupaten Gunung Sewu merupakan pilihan masyarakat di luar Kabupaten Gunung Sewu berminat untuk di Gunung Sewu. Karena apa? Karena Gunung Sewu ini terkenal masyarakatnya, lingkungannya ya baik secara sosial, masalah dari perdagangan dan yang lain sangat mendukung. Jadi sudah tentu penambahan kepadatan penduduk itu berpengaruh terkait dengan sampah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Ya. Oke. Kendala di lapangan kaitan dengan pengelolaan sampah, khususnya kesadaran kita individu, masing-masing masyarakat untuk disiplin dalam mengelola sampah. Tadi disampaikan mulai dari pemilahannya. Tapi pemilahan itu sudah level berikutnya. Yang jadi masalah lagi sekarang malah membuang sampah sembarangan. Ya Pak ya, membuang sampah sembarangan yang bukan pada tempatnya. Apalagi sampah-sampah plastik, air mineral, botol. Nah, itu kan setelah makan akan buang. Nah, itu ayo kita hari ini menggugah hati, menggugah kesadaran seluruh warga masyarakat. Mari kita sadar untuk mengelola sampah, karena masalah sampah ini masalah kita semua. Kalau tidak kita tangani hari ini, kalau tidak kita cari solusinya hari ini, masalahnya kasihan di generasi penerus kita, anak cucu kita. Mereka akan diberikan masalah-masalah sampah yang menumpuk kalau tidak kita selesaikan dari dini. Simple, buanglah sampah pada tempatnya, kemudian maksimalkan dalam pemilahan sampah sehingga pertama tidak terjadi banjir, ya kan, kalau dibuang di sembarang tempat. Kemudian kalau dipilah, mudah-mudahan sampah bisa menjadi berkah. Itu harapan kita semua. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Purwanto, Pak Syahri. Terima kasih atas kesempatannya hari ini kita sharing walaupun sebentar, tapi mudah-mudahan nanti diliput juga ini kondisinya. Ini kondisi yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Jangan merasa TPA-nya jauh, bukan begitu. Tapi kalau ini tidak kita selesaikan, maka sampah ini akan menumpuk
sehingga menimbulkan banyak masalah yang sudah jelas penyakit yang berbahaya. Terima kasih Pak Syahri, Pak Pur, sehat terus, semangat terus di tengah keterbatasan, tapi kita niatkan ibadah insya Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya ya kalau pemulung ya jangan sia-sia lah. Harapannya jangan sia-sia gitu aja. Ya kasih tempat lah yang biar kita bisa berteduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sugeng Sarana Ala Ebet dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu. Sebelahnya Budi, tugas pembersihan istilah jalan Roda 3, dan pesan-pesannya seluruh masyarakat Pringsewu Selatan khususnya istilah membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan karena kasihan yang kerja.